258. Mahaguru Adril ingin mencoba kemampuan Nancy yang sebenarnya. Tunggu saja. Aku akan segera ke sana. Apakah aku harus membawa perlengkapan keluarga berencana sendiri atau kamu punya? Sudahlah. Aku nggak perlu baju besi. Aku akan bertarung dengan dada telanjang. Seru Adril. Nancy sudah mencaci maki di sana. Adril malah langsung mematikan telepon. Tak lama kemudian, Nancy mengirimkan alamatnya ke ponsel Adril. Adril melihat ponselnya dan mengeluarkan senyum nakal. Wanita ini mengundangnya dengan antusias. Dirinya tentu ingin berdebat dengannya. Namun, saat hendak berangkat, Adril merasa ada yang tidak beres. Sebuah pandangan penuh kesedihan sedang menatap dirinya. Adril menatap Aurel dan merasa sedikit bersalah. Lalu dia berkata, "Bagaimana kalau kamu pulang dan mandi dulu? Tunggu aku kembali baru." Sudah berjanji akan memberikan keuntungan kepada penggemar. Tetapi dirinya sudah meninggalkan Aurel sendirian selama beberapa kali. Memang agak keterlaluan. Idola. Kenapa Karnu begitu? Mau pergi lagi? Seru Aurel. Aurel sangat marah hingga hampir menangis. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa menghabiskan malam yang menyenangkan bersama idola hari ini. Hasilnya, ada yang menyela antrian lagi. Aku hanya ingin berduaan dengan idola. Bisakah dunia ini menjadi baik? Kamu nggak mengerti. Aku juga nggak ingin pergi. Tapi wanita itu punya beberapa barang yang aku butuhkan. Ucap Adril sambil menghela nafas panjang. Dia sedikit menjelaskan situasi kepada Aurel. Lalu Adril melanjutkan. Kamu juga tahu, orang-orang ini akan melakukan apa saja demi tujuan mereka. Aku juga hanya bisa berbicara tentang hal ini. Adril menunjukkan ekspresi putus asa yang penuh pengorbanan. Seolah-olah tidak menghormati dirinya sendiri adalah tindakan yang tidak berbakti kepada orang tua. Lagi pula, Nancy selalu berusaha merekrut dirinya untuk menjadi antek keluarga Juwana. Jadi tidak terlalu berlebihan untuk membuat rumor tentang Nancy. Bukan? Ternyata begitu. Gumam Aurel. Tidak peduli apakah kalian percaya atau tidak dengan perkataan ini. Intinya Aurel percaya. Aurel langsung marah dan berkata, Nancy ini sungguh licik. Dia malah mengancam idolaku. Aurel menatap Adril dengan penuh simpati. Bayangkanlah, seorang pria demi mengungkap kebenaran tentang kecelakaan mobil ayahnya. Tetapi dia harus menawarkan tubuhnya untuk dilecehkan oleh seorang wanita kaya raya. Ini benar-benar menjual diri demi orang tua di era baru. Menurut Aurel, ini bukanlah hal yang baik. Meskipun Nancy cantik, sebagai seorang pembawa acara, Aurel juga sedikit terlibat dengan dunia hiburan. Dia tahu bagaimana cara para wanita kaya melecehkan para artis muda di dunia hiburan. Idola. Anak laki-laki harus menjaga diri dengan baik di luar sana. Jika dia ingin memelihara dan membiayaimu, kamu harus menahan diri. Ujar Aurel dengan khawatir. Aku mengerti. Bahasa bunga bola kawat adalah kekayaan dan kesabaran. Aku nggak kekurangan kekayaan. Tapi aku pasti akan sabar. Seru Adril. Adril mengangguk dengan sedih. Tetapi dalam hatinya bergumam. Siapa yang akan menggunakan bola kawat untuk siapa belum pasti. Jika Nancy benar-benar berani mengancamnya, dia juga tidak keberatan membereskannya. Idola. Kalau begitu, aku akan menunggumu di rumah. Tutur Aurel. Setelah Aurel turun dengan penuh kekhawatiran, Adril langsung menginjak gas dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, Adril tiba di Hotel Serenit sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Nancy. Hotel ini adalah salah satu dari properti keluarga Juwana di Majaya. Properti dari 4 keluarga besar negara Elang tersebar di seluruh Sageru. Kekuatan mereka menyebar seperti akar pohon besar di seluruh daerah. Di sini adalah markas milik keluarga Juwana di Majaya. Setelah Adril masuk ke dalam hotel, sudah ada staf yang menunggunya. Staf tersebut menyambutnya dan berkata sambil tersenyum.
Pak Adril, aku adalah manajer lobi. Nona, kami sudah menunggu Anda. Silakan ikut denganku. Dipandu oleh staf, Adril masuk ke dalam lift. Sementara staf menekan tombol lantai -1. Adril mengerutkan kening. Lalu dia bertanya, Nona, kalian nggak tinggal di kamar paling atas? Fasilitas di bawah tanah lebih lengkap. Jawab staf. Lift sampai dengan cepat. Dia memandu Adril ke depan pintu dan berkata, Pak Adril, di sini. Baik, sahut Adril yang sedang mengutak-atik ponselnya. Ketika dia mendengar suara itu, dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan mendorong pintu untuk masuk. Terlihat bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah ruang hiburan bawah tanah. Terdapat ruang biliar, bar dan fasilitas lainnya dengan dekorasi yang mewah. Namun, tidak ada pelanggan saat ini. Hanya ada orang-orang berpakaian hitam yang berdiri di sana dan menatap Adril dengan ekspresi dingin. Dengan suara keras, pintu di belakang Adril tertutup dan terdengar suara pintu terkunci dari luar. Beberapa orang berpakaian hitam mengelilingi Adril dari belakang. Namun, Adril hanya tersenyum dengan tenang. Lalu dia berkata, bisa memperluas kekuasaan ke wilayah keluarga Juwana. Cukup berkemampuan, ya. Biar ku tebak siapa. Keluarga Gunawan. Erik. Hubungan Adril dengan keluarga Juwana sekarang cukup baik. Bahkan Calvin telah menjadi bintang film dan sudah beberapa kali bekerja sama dengan dirinya. Mereka tidak memiliki alasan untuk mencelakai Adril. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah ada seseorang yang bersembunyi di keluarga Juwana. Setelah mengetahui bahwa Nancy mencari dirinya, mereka dengan sengaja memandunya ke sini.